mengenal kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Sukabumi, Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. Pantai Pangumbahan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan diresmikan tahun 2009 melalui surat keputusan Bupati Sukabumi tentang pencadangan kawasan penyu Pantai Pangumbahan sebagai kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil atau KKP3K Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir. Menurut Minarti Harahap et al. Tahun 2015, Pantai Pangumbahan memiliki nilai sangat strategis terkait dengan upaya pelestarian penyu hijau Selonia midas. Kawasan ini menyediakan lingkungan yang dibutuhkan untuk nesting ground dan mating ground bagi penyu hijau. Di kawasan ini telah dilakukan konservasi penyu hijau sejak tahun 1973 dengan teknik penetasan semi alamiah. Nah, penyu hijau merupakan salah satu penyu yang hidup di perairan Indonesia, di mana di perairan Indonesia ditemukan 6 dari 7 spesies penyu yang hidup di dunia. Penyu hijau memiliki ciri untuk mudah dikenali, yaitu bentuk paruh yang kecil serta tumpul. Tubuh penyu terbungkus oleh tengkurung atau karapas keras, berbentuk pipi yang dilapisi zat tanduk. Panjang karapas penyu hijau dewasa berkisar antara 80 sampai 122 cm dan memiliki berat antara 65 sampai 204 kg. Karapasnya berwarna coklat kehitaman dengan bintik hijau tua dan garis hitam maupun coklat hingga kuning putih pada plastronnya. Ciri khusus pada penyu hijau dewasa adalah terdapat lemak di bawah sisiknya yang berwarna kehijauan. Hal itu disebabkan oleh jenis makanan yang dikonsumsinya, yaitu berupa lamun. Berbeda saat masih kecil atau tukik, penyu hijau bersifat omnivora. Tubuhnya berwarna hijau kehitaman. Tukik penyu hijau yang baru menetas memiliki berat kurang dari 28 gram. Secara anatomi, penyu hijau bernafas dengan paru-paru dan memiliki jantung yang terdiri dari 3 ruang, yaitu ventrikel 1 dan 2 atrium seperti reptil lainnya. Penyu hijau secara internasional telah dimasukkan dalam Appendix 1 CITES. Hal ini berarti bahwa spesies penyu telah dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan Convention of Migratory Species merupakan dua contoh perjanjian internasional yang berhubungan perlindungan satwa liar di Indonesia. Indonesia sudah meratifikasi dan ikut serta dalam konvensi ini pada 28 Desember 1978 dan konvensi ini secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Maret 1979 melalui keputusan Presiden. Nah, dalam upaya melindungi dan menyelamatkan populasi penyu, Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dan perairan sekitarnya di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat memiliki luas keseluruhan 2.706,09 hektar. Dengan batas koordinat sesuai dengan lampiran 1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan perairan sekitarnya di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kapan dan bagaimana mengonservasinya? Pantai-pantai setiap malam ditutup karena pada malam harinya penyu akan bertelur dan tidak boleh ada cahaya apapun supaya penyu bisa bertelur. Pemantauan terhadap penyu dilakukan dengan cara berkeliling pantai setelah air laut pasang tertinggi, yaitu pukul 20 malam sampai 6 pagi dari pos yang ada di masing-masing sektor. Teknis aktivitas yang diamati meliputi pendaratan penyu di beberapa sektor dan aktivitas bertelur di pantai. Penyu yang mendarat dan bertelur diamati dan diikuti jejaknya. Apabila terdapat kondisi pasir yang diyakini tempat bertelur penyu, maka akan didekati untuk dilakukan pemantauan status saraf. Selanjutnya adalah relokasi telur penyu yang dilakukan setelah penyu selesai bertelur. Telur-telur tersebut dihitung dan dipindahkan
ke dalam keranjang telur untuk dibawa ke sarang relokasi sebelum sarang tersebut ditutup oleh induk penyu. Telur dibawa dan disimpan di sarang relokasi yang aman dari predator. Setelah itu diberikan label berisi data, nomor sarang relokasi, tanggal, jumlah telur, dan sektor ditemukannya di mana, serta nama relokator. Pendaratan penyu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cuaca, gelombang pasang surut, dan cahaya. Pada biasanya, saat bulan mati atau bulan purnama, terjadinya badai dan gelombang besar, serta curah hujan yang tinggi, menyebabkan daerah peneluran akan lebih keras dan sulit digali, sehingga penyu hijau menunda proses bertelurnya. Penyu hijau lebih suka membuat sarang di bawah naungan pandan laut atau Pandanus sp, menurut Bustard 1972.